Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Divya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa protokol kesehatannya selalu ditaati. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru tentang garis dan sudut pada kelas 7. Nah, materi garis dan sudut yang akan kita pelajari itu yang pertama, pengenalan garis dan sudut. Yang kedua, kedudukan garis. Yang ketiga, jenis-jenis sudut. Yang keempat, hubungan antar sudut. Yang kelima, menggambar dan mengukur sudut. Yang keenam, membagi sudut dan melukis sudut istimewa. Dan yang ketujuh, yang terakhir, hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dahulu dari poin 1 sampai 4. Ya. Video selanjutnya akan membahas tentang nomor 5, 6, dan 7. Yang pertama, pengenalan garis dan sudut. Pengertian garis. Garis adalah deretan atau kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang dua arah. Nah, seperti ini ya. Dari titik-titik tersebut yang tak terhingga bisa kita buat garis. Kemudian, pengertian sudut. Sudut adalah jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Sudut dapat dibentuk oleh dua buah garis sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal. Nah, ini dia sudut. Nah, ini merupakan kaki sudut, kemudian yang ini adalah titik sudut. Nah, ini ada sudut A, B, dan C. Penamaannya dengan satu huruf sudut B, yang ini ditulis sudut B. Kemudian dengan tiga huruf sudut ABC, A, B, C, ditulis sudut ABC. Atau bisa juga kalian menulis sudut CBA, sama saja. Yang penting titik sudutnya ini hurufnya ada di tengah-tengah, ya. Oke. Kita masuk ke kedudukan dua garis. Ada tiga. Yang pertama, garis sejajar. Dua garis disebut sejajar apabila dua garis tersebut berada pada satu bidang dan perpanjangannya tidak akan pernah berpotong. Kalau sejajar mah gampang ya, seperti ini nih. Nah, sejajar. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya garis berpotongan. Dua garis disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau titik persekutuan. Kemudian ada garis berhimpit. Dua garis disebut berhimpit jika dua garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga dua garis tersebut hanya tampak satu garis lurus. Nah, kedudukan dua garis ini ada tiga. Yang pertama sejajar, garis sejajar, yang kedua berpotongan, dan yang ketiga berhimpit. Ada notasi-notasinya. Nah, notasi dua garis sejajar adalah seperti ini ya, garis miring 2. Misal, garis M sejajar dengan N. Kemudian, notasi dua garis berpotongan adalah nih, seperti ini, seperti tanda silang ya. Dan notasi dua garis berpotongan tegak lurus adalah seperti ini, seperti huruf T terbalik. Oke. Ini gambarnya. Yang pertama garis sejajar. Nah, seperti ini. Itu ada garis M dan garis N. Garis M sejajar dengan garis N. Kemudian garis A, garis B. Garis A sejajar dengan garis B. Kemudian yang kedua garis berpotongan. Nah, seperti ini. Garis P dan garis Q berpotongan di tengah-tengah nih. Ya.
Kemudian ini ada garis R berpotongan tegak lurus dengan garis S di tengah-tengah juga. Ini namanya berpotongan, ada titik potongnya atau titik persekutuannya. Nah, kemudian yang garis berhimpit itu seperti ini. Ada garis G. Nah, ada juga garis K. Jadi mereka berhimpit ya. Seperti ini. Garis G berhimpit dengan garis K. Paham ya? Lanjut. Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ada 5. Yang pertama sudut lancip. Ini sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku itu sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, ini siku-siku seperti ini ya. Ini pasti 90 derajat. Seperti ini. Kemudian sudut tumpul itu sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, ini. Kemudian sudut lurus itu derajatnya itu 180 derajat lurus bentuknya. Nah, ini daerahnya ada di atas ya. Atau bisa di bawah juga asal garisnya lurus. Kemudian sudut refleks ini sekitar antara 180 dan 360 derajat. Nah, sudutnya berada di luar. Ini yang ada garis putus-putusnya. Nah, jenis-jenis sudut ini ada 5. Ya, harus dihafalkan dan dipahami tentu saja. Kita lanjut ke hubungan antar sudut. Yang pertama itu sudut berpelurus atau bersuplemen. Dua sudut dikatakan berpelurus atau bersuplemen jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, di mana salah satu sudut merupakan suplemen atau pelurus dari sudut lainnya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar sudut berpelurus. Ya, ada garis lurus. Nih, ada garis lurus dan garis C. Nih, C, O. Ada titik A, O, B, dan C. Dengan rumus sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Atau sudut alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat. Nah, sudut AOC dan sudut BOC ini berpelurus atau bersuplemen. Nah, pelurus atau suplemen dari sudut AOC itu sama dengan BOC yang dimana 180 derajat dikurangi AOC. Dan kebalikannya, pelurus atau suplemen dari sudut BOC itu sama dengan AOC yang dimana 180 derajat dikurangi sudut BOC. Kemudian yang kedua, sudut berpenyiku atau nama lainnya berkomplemen. Dua sudut saling berpenyiku atau berkomplemen jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Di mana salah satu sudut merupakan komplemen atau penyiku dari sudut lainnya. Ini gambarnya ya. Seperti tadi, awalnya dari sudut siku-siku. Awalnya dari sudut siku-siku, ini sudut AOB dibagi menjadi 2 nih. Jadi sudut AOC ditambah sudut COB ini sama dengan 90 derajat. Nah, sudut AOC atau BOC ya. Sama atau alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Nah, sudut AOC dan sudut BOC ini itu berpenyiku atau berkomplemen. Pelurus atau suplemen.
Maaf, ini berpenyiku atau berkomplement ya. Sama seperti tadi, bisa dibaca. Lanjut. Yang terakhir ada sudut bertolak belakang. Jika dua sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama. Nah, ini gambarnya. Ada sudut A, B, C, dan D. Nah, sudutnya kan sama ini kalau sudut bertolak belakang ya. Berarti sudut A, nih, yang ini, sudut A sama dengan C, karena sudut A ini bertolak belakang dengan C. Sedangkan sudut D ini sama dengan sudut B, karena sudut D dan sudut B ini bertolak belakang. Atau bisa kita tulis, ini kan sudut satu huruf ya, atau bisa kita tulis sudut P TR sama dengan sudut QTS, atau sudut sudut PTS sama dengan sudut QTR. Nah, seperti ini. Nah, jumlah sudut satu putaran dari sudut yang bertolak belakang ini adalah 360 derajat. 360 derajat, atau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Nah, untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan besar sudut berikut dan tentukan mana yang termasuk sudut lancip atau tumpul atau refleks. A 3/2 sudut siku-siku, B 1/4 sudut lurus, dan yang terakhir 1/2 sudut lurus. Caranya seperti apa, Bu? Bagaimana? Mudah, caranya nih yang A 3/2 sudut siku-siku. Tadi sudut siku-siku sudutnya berapa, Nak? 90 derajat, berarti 3/2 dikali 90 derajat. 90 dibagi 2 itu adalah 45 ya. 45 dikali 3 berapa? Ayo dihitung. Berapa? 135 derajat. Pintar. Nah, 135 derajat ini termasuk apa? Termasuk sudut tumpul ya, Nak. Karena sudut tumpul itu dari 0 derajat dari 90 derajat, antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian yang kedua 1/4. Nah, 1/4 ini adalah 5/4. 1 kali 4 4 tambah 1 5 ya. Yang B 5/4 dikali sudut lurus. Tadi lurus 180 derajat. 180 dibagi 4 itu 45. 45 dikali 5 adalah 225. Berarti ini termasuk sudut apa? Sudut ya, 225 derajat ini betul ya, termasuk sudut refleks. Karena sudut refleks itu antara 180
derajat dan 360 derajat. Kemudian yang C. Yang C ini setengah sudut lurus. 1/2 sudut lurus 180 derajat. 180 dibagi 2, 90 derajat. Nah, 90 derajat ini apa? Siku. Seperti ini ya. Mudah ya, Nak? Kemudian soal yang kedua, tentukan besar sudut pelurus dari sudut-sudut berikut. Nah, 85 derajat, 100 derajat, 150 derajat, 37 derajat. Ya, kecepatan pelurus ini kan 180 ya, Nak. Jadi tinggal 180 dikurangi 85 derajat. Jadi besar pelurusnya adalah 95 derajat. Kemudian yang kedua tuh 100 derajat, berarti 180 dikurangi 100 itu adalah 80 derajat. Kemudian tuh yang 150, berarti 180 dikurangi 150, hasilnya 30 derajat. Kemudian pelurus yang 37 derajat, berarti 180 dikurangi 37, yaitu 143 derajat. Selanjutnya, tentukan besar sudut penyiku dari sudut-sudut berikut. Nah, yang pertama A, 63. Nah, sudut penyiku, kalau penyiku itu berarti 90 derajat ya. 90 derajat dikurangi 63. Berapa, Nak? Betul, 27. Kemudian, yang kedua 75. Berarti 90 dikurangi 75 adalah 15 derajat. Kemudian ini 90 dikurangi 40 derajat, 50 derajat. Yang D, 90 derajat dikurangi 38 derajat adalah 52 derajat. Gampang ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, tinggal dihafalkan kalau pelurus itu 180 derajat dikurangi sudutnya. Kemudian kalau penyiku itu adalah 90 derajat dikurangi sudut yang diketahuinya. Paham ya? Nah, soal yang nomor 3. Nah, ini ada sudut. Sudut apa nih? Sudut berpelurus atau bersuplemen. Di sini ada ada sudut KLN, ya ini sudut KLN, dan sudut MLN. Sudut KLN dan sudut MLN. Besar pelurus atau suplemen dari sudut KLN adalah, jadi gimana nih? Berarti yang ditanya adalah sudut MLN ya. Yang harus dihitungnya adalah sudut MLN kalau mau cari KLN. Kalau dicarinya MLN, berarti yang dihitungnya adalah sudut KLN. Kebalikannya, nah, jumlah kedua sudut berpelurus atau bersuplemen itu kan 180 derajat ya. Maka sudut KLN ditambah sudut MLN sama dengan 180 derajat. Nah, sudut KLN ini, sudut KLN ya, KLN ini kan 3x tambah 15 derajat dan ditambah sudut MLN, berarti ditambah 2x ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Nah,
Ingat gak yang waktu kita bahas materi semester 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini satu variabel ya, karena variabelnya sama-sama X. Jadi kita tinggal kelompokkan. 3X ditambah 2X adalah 5X ya. 3X tambah 2X adalah 5X. Kemudian yang tidak ada variabelnya dijumlah. 15 ditambah 10. Berapa? 25. Sama dengan 180. Kemudian mau cari X dulu kan ya? Berarti 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat. 5X sama dengan berapa tuh? Dihitung 180 dikurangi 25. Itu adalah 155 derajat. Maka X adalah 155, tadinya perkalian jadi pembagian. Pindah ya. 155 dibagi 5. Maka X adalah dibagi 5 itu 31 derajat. Ini masih X-nya ya. Nah, yang ditanya adalah besar pelurus atau suplemen dari sudut KLN, berarti MLN, sudut MLN sama dengan 2X ditambah 10. Tadi X-nya 31, berarti 2 dikali 31 ditambah 10. 62 ditambah 10, 72 derajat. Maka besar pelurus suplemen sudut KLN adalah 72 derajat. Nah, seperti Ibu bilang tadi, KLN, kalau ditanya besar pelurus KLN, maka yang dihitung adalah sudut MLN. Kebalikannya ya, teman sebelahnya, sudut sebelahnya. Lanjut. Nah, ada sudut ini, ditanya besar sudut B. Ini sudut apa coba? Sudut berpenyiku. Ya, nah berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Jumlah dua sudutnya adalah 90 derajat. Kita jawab. Jumlah kedua sudut berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Maka sudut B ditambah 36 derajat sama dengan 90 derajat. Sudut B sama dengan 90 dikurangi 36. Ya, tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. Maka sudut B adalah sebesar 54 derajat. Gampang ya? Nah, ada soal berikutnya. Perhatikan gambar pasangan sudut yang saling bertolak belakang di bawah ini. Besar nilai sudut B adalah, nah tadi bertolak belakang, sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut 60 derajat, berarti besar nilai B adalah betul 60 derajat. Nah, jika dua sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama. Jadi sudut B ini, nah karena 60 derajat bertolak belakang dengan sudut B, maka besar nilai sudut B adalah 60 derajat. Mudah sekali ya. Lanjut. Nah, soal terakhir, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut AOD dan sudut DOC. Nah, ini ada sudut
berpelurus dan sudut tolak belakang, bertolak belakang. Yang ditanya sudut AOD dan sudut DOC. Berarti gimana kita jawab? Sudut AOD dan sudut BOC, nih sudut AOD. Sudut AOD ya dan sudut BOC ini bertolak belakang, maka besar sudut sama, sehingga sudut AOD sama dengan sudut BOC. Jadi sudut AOD kan 3x ya, 3x derajat sama dengan 4x dikurangi 15 derajat. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari, variabel x dikumpulkan dengan variabel x ya. Jadi 3x dikurangi 4x. Tadinya positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif. Kemudian ini tetap ya, negatif 15 derajat. 3x dikurangi 4x adalah negatif x, sama dengan negatif 15 derajat. Tapi dalam sudut itu tidak ada yang negatif, maka kedua ruas kita kali dengan negatif 1 supaya bisa menghasilkan positif. Negatif x dikali negatif 1, 1. Negatif 15 dikali negatif 1, 15. Jadi x-nya ini 15. Kemudian sudut AOD dan sudut DOC ini saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut adalah 180 derajat. Sehingga sudut AOD dan sudut DOC sama dengan 180 derajat. Nah, yang tadi bertolak belakang ya ini. Nah, yang sekarang berpelurus. Sudut AOD itu 3x, sudut DOC itu y, sama dengan 180 derajat. X-nya tadi disubstitusi ya, jadi 3 dikali 15 ditambah y sama dengan 180 derajat. Maka 15 kali 3, 45 ditambah y sama dengan 180, maka y sama dengan 180 dikurangi 45, hasilnya adalah 135. Nah, ini belum selesai, tinggal kita substitusikan lagi, udah ketahuan ya, x dan y-nya, x-nya 15, y-nya adalah 135. Maka besar sudut AOD adalah 3x derajat, berarti 3 dikali 15 sama dengan 45 derajat. Maka sudut AOD adalah 35 derajat. Kalau di sini 35, berarti di sini juga 35 karena bertolak belakang ya. Kemudian besar sudut DOC. Nih, DOC ini Y. Nah, Y itu adalah 135 derajat. Maka sudut DOC adalah 135 derajat. Sampai sini, mudah-mudahan dapat dipahami ya, Nak. Nah, sudah berakhir pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami dan semangat lagi belajarnya. Terima kasih Bu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.